Komnas HAM bisa merekomendasikan kepada Presiden misalnya kalau itu terkait kesalahan prosedur untuk mengganti, memutasi, bahkan memecat pejabat yang ada kalau memang ada kesalahan, apalagi disengaja. Kalau disengaja berarti tindak pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ingin menyampaikan berita mengenai tanggapan Presiden Jokowi atas tewasnya 6 Laskar FPI. Jadi akhirnya finally Presiden Jokowi keluar juga tanggapannya setelah beberapa hari ya. Setelah tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, setelah 1 minggu. Dan sebagaimana dilansir oleh Republika ya, sebagai berikut. Kita bacakan ya. Soal tewasnya 6 Laskar FPI, ini tanggapan Jokowi. Republika.co.id Bogor. Presiden Joko Widodo buka suara terkait terbunuhnya 6 Laskar Front Pembela Islam FPI. Jokowi mengatakan aparat penegakan hukum, maksudnya penegak hukum ya, dalam hal ini kepolisian berkewajiban untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dalam menjalankan tugasnya pun, Presiden mengatakan aparat dilindungi oleh hukum dan aturan yang berlaku. Ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya, kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Kepresiden Bogor, Ahad 13.12 siang. Rupanya hanya press release ya. Kalau press release yang buat sih bukan Presiden Jokowi, tapi ya kita bacakan ya. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara, dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun, ujar Jokowi. Ini paradigmanya masih paradigma bukan polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat ya. Oke, kita baca terus ya. Jokowi juga mengingatkan masyarakat bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, imbuh Presiden, seluruh elemen masyarakat harus patuh dan tunduk terhadap hukum yang ada. Jokowi juga menekankan bahwa hukum harus ditegakkan dan masyarakat harus tunduk kepada proses hukum yang mengikat. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara, katanya. Namun Jokowi memberi catatan bagi aparat agar tetap mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugas. Dalam menegakkan aturan pun, Jokowi mengingatkan aparat tetap harus melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangan secara wajar dan terukur. Presiden juga memberi solusi bagi kelompok masyarakat yang punya perbedaan pendapat mengenai proses hukum terhadap seseorang. Bila memang muncul perbedaan pandangan hukum, Jokowi mempersilahkan masyarakat menempuh mekanisme hukum yang ada. Mekanisme hukumnya apa ya? Misalnya meninggalnya 6 Laskar FPI, mekanisme hukum yang disediakan apa? Kan paling mengadu ke Komnas HAM ya. Lalu dibentuk tim independen. Karena kalau tidak dibentuk tim independen, bagaimana kemudian bisa diselidiki dan disidik soal kematian tersebut? Oleh kepolisian, tapi kan kepolisian adalah pihak yang berwenang ya, pihak yang berkepentingan, jadi tentu dia membela kepentingannya tentunya ya. Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM. Komnas HAM ya sudah terlibat, di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Sekali lagi saya tegaskan, kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita. Menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia, katanya. Ya, sobat era sekalian,
Itu tanggapan dari Presiden Jokowi setelah 1 minggu keep silent. Setelah 1 pekan bergeming, bukan tak bergeming ya, bergeming. Bergeming itu artinya diam. Kalau tak bergeming justru tidak diam ya. Setelah 1 pekan bergeming, akhirnya mengeluarkan pernyataan juga mengenai kejadian yang berlangsung. Tapi ya tidak jelas ini ditujukan pada kasus yang mana. Ya mungkin maksudnya kasus meninggalnya atau tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam, tetapi tidak spesifik. Tidak ada empati, tidak ada simpati terhadap korban jiwa. Pernyataannya ya sangat normatif. Kalau diterapkan pada kasus lainnya ya pernyataan ini masih tetap bisa dipakai. Ini pernyataan untuk dipakai seumur hidup ya kan. Karena memang tidak mengungkapkan kejadian yang spesifik dan bersifat normatif. Jadi sobat era sekalian, pertama bentuknya adalah press release yang artinya tidak keluar dari mulut Presiden Jokowi sendiri, dan siapapun tahu press release tidak dibuat langsung oleh Presiden Jokowi. Belum tentu juga di ACC oleh Presiden Jokowi, bisa saja hanya selevel Setnek atau staf khusus presiden. Dan yang kedua adalah materinya tidak mengadres persoalan yang sesungguhnya mengenai fenomena aneh, fenomena janggal terhadap tewasnya 6 laskar FPI. Ya banyak sekali yang beredar versinya, tapi salah satunya adalah ketika tubuh laskar tersebut dipenuhi, bukan dipenuhi ya, ditandai dengan lubang-lubang peluru yang lebih dari 1. Ada yang mengatakan 4, makanya saya katakan kalau 4 dan 6 korban, 4 kali 6, 24 tembakan. Sementara versi polisi mengatakan sudah dilepaskan 3 tembakan dari laskar FPI, yang dibantah oleh Sekjen FPI Munarman bahwa tidak benar mereka memiliki senjata api. Nah, kedua versi inilah yang sebenarnya dibutuhkan rekonsiliasi, dibutuhkan pengujian mana versi yang bisa dipercaya dengan pembentukan tim independen. Memang ada Komnas HAM, tapi ya mudah-mudahan Komnas HAM bisa bekerja secara independen, karena saya hanya mengingatkan sering sekali lembaga-lembaga negara independen sangat bergantung dari kekuasaan, karena rekrutmennya memang rekrutmen yang bergantung pada kekuasaan. Tapi mudah-mudahan tetap menunjukkan independensinya. Hanya memang kalau tim itu dibentuk oleh presiden justru mungkin jauh lebih baik. Ya sepanjang independen. Jadi mudah-mudahan misalnya kalau ada temuan Komnas HAM bisa merekomendasikan kepada presiden misalnya, kalau itu terkait kesalahan prosedur, untuk mengganti, memutasi, bahkan memecat pejabat yang ada kalau memang ada kesalahan, apalagi disengaja. Kalau disengaja berarti tindak pidana. Tapi kalau memang yang salah FPI dan itu trusted, terpercaya, ya kita harus bisa menerimanya sebagai sebuah fakta dan kebenaran. Hanya saja memang harus jelas apakah tindakan bela diri itu memang betul-betul dilakukan dalam kondisi yang betul-betul terdesak, ya, dalam kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk misalnya melepaskan tembakan peringatan, atau sekedar melumpuhkan tanpa senjata api misalnya. Karena mengingat kalau misalnya 10 laskar itu 6 tewas 4 lari misalnya, membawa senjata apinya cuma 2, berarti kan yang perlu dilumpuhkan dengan senjata api ya cuma 2 orang saja. Tapi kenapa 6 misalnya? Nah, banyak kejadian-kejadian seperti itu, tapi sekali lagi sayang sekali Presiden Jokowi tidak mengadres, tidak mempersoalkan, tidak menjawab masalah itu. Ini terlalu normatif dan tidak juga menyampaikan bela sungkawa, kemudian turut berduka cita terhadap jatuhnya korban dan kepada keluarga, baik bapak maupun ibunya atau saudara-saudaranya, baik adik maupun kakaknya. Karena kita tahu mereka yang terenggut nyawanya ini berusia masih sangat muda. 5 orang 20-an tahun, bahkan ada yang 20 tahun, 21 tahun, dan 1 orang 33 tahun. Jadi
Orang-orang muda yang bukan memiliki track record sebagai kriminal. Bukan orang yang keluar masuk penjara sehingga pantas untuk ditembak mati. Bahkan seorang residivis pun, teroris sekalipun tidak boleh dimainkan, ditembak mati begitu saja. Tetap saja polisi harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Mudah-mudahan Komnas HAM bisa mengurai masalah ini yang sesungguhnya tidak kusut-kusut amat dengan terang menderang agar tidak terus muncul spekulasi di kalangan masyarakat. Apalagi pihak kepolisian terus mengancam kepada siapa saja yang mengeluarkan versi yang berbeda untuk dipidanakan atau dikriminalkan. Padahal kita tahu versi yang truly, yang benar-benar itu kita belum bisa pastikan sampai saat ini. Karena itu tidak heran spekulasi tetap berkembang di masyarakat sebagai bentuk pengawalan. Sobat daerah sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.